Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajarannya menghayati nilai kesejarahan, perumusan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu mendukung kesejarahan, perumusan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menganalisis kesejarahan, perumusan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mendemonstrasikan proses kesejarahan, perumusan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah lambang negara kita, burung Garuda, ya, dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyannya. Baik, kita lihat konstitusi. Karena yang namanya Undang-Undang Dasar tidak lepas daripada konstitusi. Apa sih konstitusi itu? Yaitu hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Jadi setiap negara dimanapun itu ada, bahwa negara itu akan memiliki konstitusi yang dijadikan sebagai hukum dasar. Nah, bagaimana perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Kita lihat di sini adalah gambar atau foto suasana sidang BPU PKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli tahun 1945, di mana BPU PKI membentuk panitia-panitia kecil, antara lain panitia hukum dasar, panitia pembelaan tanah air, dan panitia ekonomi dan keuangan. Panitia hukum dasar membentuk panitia perancang undang-undang untuk merancang isi dari undang-undang dasar. Nah, kita lihat hasil kesepakatan sidang panitia hukum dasar adalah sebagai berikut. Membentuk panitia perancang atau Declaration of Rights yang beranggotakan Bapak Ahmad Subarjo, Bapak Sukirman, dan Parada Harahap. Kemudian akan dibahas juga bentuk negara, kesatuan atau unitaritas, dan kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden. Ini yang dibahas dalam panitia hukum dasar. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPU PKI dibubarkan dan Pak Soekarno kemudian diangkat sebagai ketua. Selanjutnya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI. Apa tugas dari PPKI itu? Yang pertama adalah meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPU PKI. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI menggelar sidang pertamanya. Salah satu agenda acaranya menetapkan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Karena sebuah negara apabila akan menjadi sebuah negara atau merdeka, maka negara itu harus memiliki Undang-Undang Dasar. Sementara kita baru merdeka, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Untuk itu PPKI menggelar sidang. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 disahkan melalui 2 tahap. Yang pertama, pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang biasa kita dengar di dalam upacara hari Senin. Ya, nanti insya Allah kalau suasana sudah kondusif, negara kita aman dari virus corona, kita bisa berkumpul kembali di sekolah, dan biasanya pada Senin kita akan melaksanakan upacara bendera. Nah, disitulah kita bisa mendengarkan petugas upacara membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, secara lengkap
Undang-Undang Dasar 1945 sejak awal kemerdekaan itu terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama adalah pembukaan, bagian kedua adalah batang tubuh, dan bagian ketiga adalah penjelasan. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan negara Indonesia. Hal ini termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun kedua nomor 7. Yang C, arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi bangsa dan negara. Jadi sebuah negara, apalagi Indonesia ini penting sekali, sebuah undang-undang dasar. Apa pentingnya? Ini dapat dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat beberapa pokok kaidah negara yang fundamental, yaitu sebagai berikut. Alinea pertama, menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Alinea kedua, menjelaskan arti penting cita-cita bangsa kita ini, bangsa Indonesia, bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran adalah hal lain yang perlu diwujudkan karena kita sudah begitu lama dijajah oleh bangsa asing. Alinea ketiga, menjelaskan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan alinea keempat, negara Indonesia yang merdeka ini harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan bagian D-nya, peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Para pendiri bangsa Indonesia yang merumuskan Undang-Undang Dasar 45 adalah tokoh terbaik, tokoh terbaik yang kita miliki. Karena mereka memiliki visi dan misi untuk kesejahteraan dan kesatuan Indonesia. Mudah-mudahan nanti dari kalianlah harapan Bapak, kalian menjadi orang-orang yang akan menggantikan para pejuang-pejuang kita yang dulu berjuang menegakkan kemerdekaan. Para pendiri negara ini dalam setiap pengambilan keputusan ini penuh rasa tanggung jawab, kekeluargaan, bertoleransi, menggunakan kecerdasan, kecermatan, dan ketelitian. Jadi mereka luar biasa, tidak memikirkan diri sendiri, keluarga maupun kelompoknya. Pokoknya tujuan mereka adalah bagaimana bangsa dan negara ini bisa merdeka dan kemudian bisa maju. Kerjasama adalah salah satu nilai yang ditujukan para pendiri bangsa dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Karakter kerjasama ini perlu kita tiru dalam melaksanakan pembangunan di wilayah kita. Kita sebagai pelajar di kelas ini kerjasamanya misalnya melaksanakan tugas piket yang telah ditentukan oleh wali kelas. Hanya sekarang karena situasi kondisi COVID, kita belum bisa melaksanakan kerjasama itu. Untuk itu kalian mungkin bisa melakukan kerjasama di rumah masing-masing atau di lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.